memilikinya dengan alasan masih mencari. Bang, kenapa EKM mau melakukan itu? Mau melakukan pembohongan dan yang yakin kita bahwa itu nggak benar. Kenapa UGM mau melakukan itu? Makanya kalau tadi video tadi itu dipublish, nah tadi medianya pun media sepihak yang hadir di sana. Media dari UGM, orang lain nggak boleh masuk. Terus kita minta, katanya mau dikasih, sampai sekarang belum ada konfirmasi mau dikasih. Nah di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh, mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh, sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi, kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala resikonya, Bang? Jelas lah sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar penipu itu. Betul, Tito Karnavian, ingat kau, sampai hidup saya ya, hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital, ya, pakai Iraj Shop, free make dan Iraj Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian. Sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan. Karena saya punya bukti kuat. Bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang semangat mendukung, Bang. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Betul. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Iya. Pengkhianat itu, Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo. Selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Pina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Kasih Allah Akbar. Itu Krismon jadi Bang. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Kita dukung. Ada salah satu video Abang Jangan takut. yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya Bang ya. Teror. Apakah bentuknya dan kira-kira siapa yang melakukan Bang? Ya terornya di sebuah kafe. Saya duduk ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu, 1 bulan, ya saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat. 2 depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya, Bang? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror. Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana Gitu loh. keadilan? Ya di mana keadilan itu, Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di-print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini, Bang? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor of Media dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki, bukan justru menantang kita, kita ketemu di pengadilan, begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga, kan sampai sekarang tidak ada, ya.
Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke? Tapi kalau UGM terus maju ke pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong, siap. Nantang Tito aja berani ya Bang. Kemarin Pak Jokowi juga ada kuasa hukumnya. Dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana Pak Rismon? Begini, saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fontnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik itu. Ya, oke ya. Oke. Jadi beginilah kondisi langsung di saung Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lokasi saung ini persis di belakang masjid atau sebelah masjid. Dan inilah para aktivis atau masyarakat sipil yang datang ke UGM. Mereka juga berteduh di saung ini. Ada istri dari Dr. Rismon, istri beliau juga hadir menemani setia. Nah ini juga teman-teman bisa menyaksikan langsung. Nah ini kita melihat. Bu. Namanya Vivi. Iya. Wakil ketua. Kenapa nggak ada gunanya? Tapi kita menyusuri menggunakan kasih Anda mengatakan bahwa ijazah bisa toh? Secara hukum nggak bisa. Ya kan konsepsi hukumnya kita rubah. Jokowi tidak memiliki ijazah. Itu dulu. Adapun kita kita minta keterbukaan UGM untuk menunjukkan cuma satu aja. Kalau memang Jokowi pernah kuliah di UGM dan lulus, kapan Jokowi dan di mana dia KKN itu saja cukup. Sudah habis, sudah saya tanya. Gimana? Nggak punya informasi, masih dicari. Masih dicari berarti kan belum ada atau tidak ada. Yang ada adalah tadi pengakuan temennya, katanya di Boyolali. Kalau Roy tadi mencatat kecamatan ini, desa ini gitu. Yang bilang Boyolali siapa? Temennya. Bukan dari mulut otoritas UGM. Yang kita tanya ke otoritas UGM. Itu. Kalau yang dari orang lain kita tidak punya kepentingan ya. Ini jelas ya. Katanya. Otoritas UGM sebagai informasi keterbukaan publik, karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Kalau ada satu di mana dan kapan Jokowi ke KKN? Kalau jawabannya masih dicari. Jadi intinya apa yang Dr. Rismon sampaikan semua tidak terjawab. Nggak terjawab. Nggak ada satu. Nggak terjawab, silahkan di pengadilan gitu aja. KKN aja bocorin lah Bu. Saya sampai saya tanya gitu. Bocorin lah Bu. Di mana KKN-nya? Sedang kami cari. Terus nanti ini videonya yang masuk dalam itu tolong di-share ya. Iya katanya, tapi nggak tahu sampai sekarang belum dijelasin. Biar sudah diberikan. Tidak ada Pak, nggak ada ya. Nggak ada Pak. Sebab begini Pak, kalau kita nanti berkonstruksi hukum ijazah palsu, itu nanti mentok-mentok terus. Kenapa saya katakan mentok? Pasti kita disuruh membuktikan. Untuk membuktikan kita belum pernah lihat. Pak Rismon, ijazah Pak Rismon palsu. Apa Pak Lukman pernah lihat ijazah saya? Oh berarti tidak punya ijazah. Yang di medsos itu bukan ijazah, itu fotokopi. Bisa fotokopi ijazah tak ijazah siapa kita nggak tahu, tapi fotokopi bukan ijazah. Ijazahnya mana?
Nah, jadi tapi kan kalau kita mengatakan Tapi sebenarnya kan kita di perdata kemarin itu nggak selalu yang disebut mendalilkan harus membuktikan itu berarti sepihak. Memang tetap dua pihak, perdata penggugat dan tergugat dua-duanya ada azas et audio partem, jadi hakim mendengar kedua belah pihak. Memang benar. Tapi kita sudah tahu kan kita berhadapan tidak hanya dengan pihak lawan toh, kita juga berhadapan dengan hakim kan dalam hal ini. Masalahnya sebenarnya bukan adu bukti, kalau itu juga kita siap palsu asli oke, gitu kan. Masalahnya sampai ke situnya aja udah enggak, di baris krim stop ya Pak. stop Nah, semua. karena saya bilang kita jangan makan bubur panas langsung nyendok dari tengah. Kalau kita makan bubur, ibaratnya makan bubur panas nyendok dari tengah, kita bisa nyendok tapi nggak bisa makan. Kita ngambil dari pinggir. Maksud saya pinggir apa? Yang kita juga KPU mulai awal. KPU saya waktu menjadi wali kota nggak ada lambat sini. Amerik, foto dulu, foto dulu. Yang sering masuk Pak Taufik, masuk lagi Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik menurut saya bagus. Untuk saya lihat petitumnya minta kepada pengadilan untuk menyatakan Jokowi tidak memiliki ijazah SD, SMP, cuma dibuat dia SD, SMP, SMA sebagai KPU sebenarnya ada dugaan kuat. Iya. SD, SMP dia punya. Yang tidak dimiliki mah SMP. Tapi untuk menyesuaikan Kita diskusi aja deh. Di mana itu John? Saya kemarin lihatnya dia Boleh ya, boleh ya. Jadi seperti itu. cetak ke saya. Cetak ya benar ya. Badigi Academy. Yes. Saya kirim aja, Bu. Dari sungai yang indah. Sama kostum penerbangan biru. Danau Toba yang indah. Ini temannya Niklas lah. Kering nih gigi kita. Sudah. Ya, biarkan dia semua keluar. Sudah. Puas.